acara diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Ibu Laili Nur Hidayah sebagai Kepala Pusat Riset Hukum BRIN. Kemudian yang saya hormati Bapak Amir Hamidi selaku pembicara pada kegiatan di pagi hari ini. Juga yang saya banggakan rekan-rekan peneliti di Pusat Riset Hukum sekalian dan para peserta diskusi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya di pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk acara kegiatan guest lecture. Perkenalkan, nama saya Jody Imam Roksanjani, akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan guest lecture series diselenggarakan untuk yang kelima kalinya. Sesuai dengan topik, kita harapkan dapat memberikan pemahaman bagi para peserta diskusi terkait dengan pentingnya perumusan norma, kebijakan, serta penegakan hukum terkait dengan satwa liar. Juga kita dapat tahu seberapa besar komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan perlindungannya. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah CITES dan perlindungan satwa di Indonesia. Eh, saya juga mengingatkan nantinya akan di-share link absensi oleh panitia. Saya harapkan Bapak dan Ibu mengisi link tersebut dan untuk kepentingan dokumentasi kiranya dalam berjalannya diskusi ini Bapak dan Ibu dapat menyalakan kamera. Sebelum kegiatan diskusi pada pagi hari ini dimulai, saya mohon kesediaannya Ibu Laili selaku Kepala Pusat Riset Hukum untuk kiranya dapat memberikan pengantar sekaligus membuka diskusi pada pagi hari ini kepada Ibu Laili. Dipersilahkan. Hmm, Terima kasih, Mas Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara guest lecture ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Amir Hamidi yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri dalam guest lecture kali ini. Saya pikir ini suatu waktu yang tepat ya, Pak Amir membagikan hasil sharing dari koop kemarin ya. Saya nggak tahu di mana itu, apakah di sama seperti yang climate change itu di Kairo. Um, dan ini juga bertepatan dengan adanya rumah program yang sedang dibuka. Jadi mungkin dari paparan Pak Hamidi ini kita akan uh, apa namanya mendapatkan gambaran atau bisa bekerja sama gitu dalam hal penegakan di bidang CITES atau perlindungan satwa liar, apa sih yang masih kurang dan apa yang bisa untuk misalnya menjadi bahan research kajian untuk rumah program. Misalnya kalau misalnya itu tentang penegakan, apakah itu penegakan hukumnya atau aturannya seperti apa? Karena saya juga maksudnya ada sih salah satu teman-teman di PR hukum yang berminat tentang perlindungan satwa liar. Nah, mungkin dari Hamidi bisa memberikan gambaran kalaupun misalnya itu untuk proposal rumah program seperti apa gaps-nya yang masih masih diperlukan dalam apakah penegakan hukumnya atau aturan atau seperti apa. Um, Mungkin itu maksudnya karena ini momennya momen ada banyak momen yang tepat gitu untuk menjadikan guest lecture tentang wildlife protection ini. Itu saja saya buka acara ini. Terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada moderator Mas Jody. Terima kasih banyak Ibu Laili atas pembukaannya.
Jadi susunan acara pada diskusi kita pada pagi hari ini akan diawali oleh penyampaian materi dari Bapak Amir Hamidi. Eh, Beliau adalah ahli zoologi Indonesia yang memusatkan diri di cabang herpetologi. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan karena saya hanya menyomot dari Wikipedia. Kemudian setelah sesi penyampaian materi dari Bapak Amir Hamidi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang nantinya akan ada pertanyaan, bisa minta tolong dikirim lewat via chat atau menyampaikan langsung via maksud saya menggunakan fitur raise hand. Mungkin kita langsung saja pada acara penyampaian materi oleh Bapak Amir Hamidi. Saya mohon dengan hormat dapat menyampaikan materinya kepada Bapak Amir Hamidi. Saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Kapus, kemudian teman-teman kolega dari BRIN maupun dari beberapa instansi ya, dan para penggiat konservasi yang juga ikut gabung di dalam Zoom meeting ini. Saya akan minta izin untuk share screen ya. Silakan Bapak. Oke, sudah terlihat kah? Terlihat Pak, jelas Pak. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan diskusi tentang CITES, kemudian terkait dengan perlindungan terhadap hidupan liar, begitu ya. Jadi ini juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kapus bahwa momennya memang tepat pasca kegiatan COP CITES. COP ini adalah Conference of Parties ya di dalam bagian konferensi yang dilaksanakan reguler, di mana konferensi of the parties ini adalah suara terbesar begitu ya, konferensi terbesar yang menentukan arah dari kebijakan global terhadap perlindungan dari hidupan liar ini. Pelaksanaan COP juga baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu ya, bulan November tanggal 11 sampai tanggal 27, dan banyak sekali memang materi yang akan dihasilkan ya dari diskusi tersebut. Jadi hari ini ada kata CITES ya. Jadi kita menganggapnya bukan CITES tapi CITES ya. Itu padanan umum ya. Nah, CITES itu apa? CITES ini adalah konvensi ya. Jadi kalau konvensi ini berarti kesepakatan gitu ya antar bangsa. Jadi internasional. Jadi partisnya itu bukan, atau anggotanya yang meratifikasi ini bukan personal, bukan NGO, tapi negara. Jadi negara, kemudian internasional ya. Konvensi tentang apa? International trade. Jadi perdagangan antar bangsa. Baik ekspor maupun impor lah. Seperti itu. Terhadap apa? Terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dianggap terancam. Jadi kalau nggak dianggap terancam, nggak masuk di dalam skupnya konvensi ini. Jadi yang kata endanger species di sini menurut kacamata terancamnya versi international trade. Jadi kalau ada kata endanger begitu ya, terancam, tapi versinya IUCN itu beda juga. Jadi ada hal yang berbeda di sini ya. Konsep definisi endanger ya. Jadi kalau definisi endanger di dalam konvensi ini adalah endanger karena apa? Karena international trade. Kalau nggak ada international trade ya nggak masuk skopnya. Jadi bagaimanapun juga konvensi ini adalah skopnya adalah international trade. Maka sangat kental sekali terhadap nilai ekonomi. Begitu. Nah, tujuan dari konvensi ini apa? Tujuan dari konvensi ini adalah mencegah kepunahan terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional. Jadi tujuan konvensi ini adalah mencegah kepunahan. Jadi ketika ada perdagangan internasional terhadap flora dan fauna, ya, dan ketika flora fauna itu dianggap
endanger tadi ya, untuk mencegah kepunahan maka harus diatur. Jadi tugasnya sudah jelas, mencegah kepunahan. Dengan apa mencegahnya? 3 pilar utama, yaitu legal, traceable, dan sustainable. Jadi dalam pemanfaatan ya flora fauna yang dianggap sudah endanger itu harus memenuhi 3 aspek ini, yaitu legal. Perdagangannya harus legal. Kalau ilegal, skopnya ilegal nggak akan diatur di sini. Jadi skopnya adalah perdagangan yang legal. Yang kedua traceable. Asal usulnya jelas, barang itu diambil dari mana. Mulai dari provinsi, kalau di Indonesia misalnya diambil dari Kalimantan, dibawa ke Jawa, kemudian diekspor keluar, itu traceable, jelas asal usulnya. Kemudian sustainable. Jadi dalam pengambilan volume dari alam itu tidak menyebabkan tekanan ya terhadap populasinya. Artinya dalam pengambilan yang sustain atau lestari begitu. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Menggunakan common procedural mechanism. Jadi mekanisme yang sama. Jadi setiap negara-negara yang meratifikasi CITES itu wajib melaporkan volume ekspor dan impornya terhadap flora dan fauna yang sudah masuk ke dalam list kategori endangered CITES ini. Jadi list Appendix 1, Appendix 2, Appendix 3 itulah yang diatur di situ. Jadi akhirnya dengan masing-masing negara itu melaporkan tahunan ya berapa volume itu, nanti akan dilihat volume perdagangannya selama 5 tahun untuk dievaluasi. Apakah betul volume perdagangan itu dinilai bisa menyebabkan kepunahan dan lain sebagainya, itu nanti akan dianalisis melalui mekanisme tersendiri di dalam CITES ini. Nah, kemudian pengontrolan dilakukan dengan penerbitan izin. Jadi karena ini posisinya adalah legal, maka satu-satunya pilar untuk piranti yang digunakan untuk itu adalah izin. Jadi dalam konteks penerbitan izin ini dilakukan oleh otoritas pengelola. Jadi di dalam CITES ini ada otoritas pengelola, ada otoritas keilmuan begitu. Itu salah satu artikel atau syarat ya istilahnya. Kalau kita meratifikasi negara itu meratifikasi CITES, maka dia harus punya otoritas pengelola dan otoritas keilmuan begitu. Nah, otoritas pengelola ini menerbitkan izin. Jadi izin itu diterbitkan otoritas pengelola. Nah, otoritas keilmuan itu memberikan pertimbangan ilmiah ya terkait dengan penerbitan izin tersebut begitu. Nah, sejarahnya dari kenapa CITES itu ada, sebenarnya ini sudah lama sekali ya, mungkin lebih dari 40 tahun yang lalu. Dari tahun 60-an sudah dilihat bahwa volume perdagangan terhadap flora fauna ini meningkat. Kemudian derivat-derivatnya itu juga meningkat ya, produknya itu semakin beragam. Jadi kemudian karena dia ini sudah dimulai meningkat beragam dan lain sebagainya, orang kemudian concern lah ini harus diatur begitu. Akhirnya pada tahun 1975 itu efektif ya. CITES itu mulai terbentuk begitu. Nah, Indonesia sendiri sudah merupakan anggota ke-48. Kalau sekarang mungkin sudah ada 180-an ya negara yang masuk ke sana. Sekarang Indonesia itu sudah anggota ke-48. Artinya sudah sangat lama ya, 44 atau 45 tahun yang lalu kita sudah meratifikasi konvensi ini. Nah, kalau kita meratifikasi konvensi kan kita berarti tunduk terhadap konvensi ini ya, melaksanakan apa yang ada di dalam kesepakatan di dalam konvensi ini. Nah, tadi saya sebutkan ada kacamata parameter endanger ya, spesies yang dianggap, spesies mana aja sih yang diatur di dalam konvensi ini, yaitu spesies yang masuk kategori endanger menurut international trade. Ya, ini ada kategori Appendix 1, Appendix 2 dan Appendix 3. Nah, kategori Appendix 1 ini flora fauna ya yang sudah dianggap sangat kritis mendekati kepunahan ya. Jadi regulasinya harus super ketat. Nah, kalau kita lihat translate-nya regulasi super ketat, ini artinya pemanfaatan dari jenis-jenis ini
yang masuk ke dalam appendix 1 ini tidak boleh ya dari alam untuk komersial langsung. Jadi pemanfaatan untuk komersial itu tidak boleh ngambil dari alam langsung karena populasi di alam sudah sangat sedikit. Tapi boleh dimanfaatkan dari hasil penangkaran. Cuman syaratnya apa? Penangkarannya harus terregister di Sekretariat CITES untuk tujuan komersial. Tapi kalau dia penangkarannya nggak terregister di Sekretariat CITES, artinya itu tidak legal begitu. Dan ada source code tersendiri, jadi ada tanda begitu ya, ada penggolongan. Jadi kalau spesimen dari appendix golongan dari appendix 1 ini kalau diekspor itu harus ada kode tertentu begitu. Kalau dia harus captive breeding dia harus pakai kode tertentu. Dan satu-satunya hanya boleh dimanfaatkan dari penangkaran, itu pun penangkarannya harus terregister di Sekretariat CITES di Jenewa. Ada proses registrasi di sana ya, ada evaluasi dan lain sebagainya. Contoh-contohnya banyak sekali hewan yang hampir semua jenis kita yang dilindungi yang apa namanya yang sangat terkenal dilindungi yang biasa kita sudah tahu umum itu semua hampir masuk ke appendix 1 ya. Gajah, beruang, badak, kemudian ya sekarang mungkin terenggiling, ini buaya sinyulong dan lain sebagainya. Bahkan yang appendix 1 yang baru tahun ini ya, yang kemarin di uplisting ke appendix 1 itu cucak rowo ya. Jadi kemarin pas sidang COP 19 itu cucak rowo masuk ke appendix 1. Di Indonesia belum dilindungi gitu ya untuk cucak rowo. Kemudian untuk satwa-satwa yang sudah masuk appendix 1 tadi saya sebutkan hanya dimanfaatkan dari penangkaran dan penangkarannya harus terregister di Sekretariat CITES. Nah, ini di Indonesia ada 51 perusahaan ya yang secara official sudah terregister di Sekretariat CITES untuk pemanfaatan arwana merah. Jadi sudah banyak sekali perusahaan kita Indonesia begitu yang terregister di Sekretariat CITES untuk bisa memanfaatkan arwana merah. Arwana merah ini masuk appendix 1 ya. Kemudian jalak Bali. Jadi jalak Bali ini juga masuk ke appendix 1. Nah, ini ada 2 perusahaan dari Indonesia yang sudah terregister di Sekretariat CITES. Artinya apa? 51 perusahaan dan 2 perusahaan itu sudah boleh mengkomersialkan satwa-satwa hasil tangkaran dia secara internasional begitu ya. Karena dia sudah terregister di Sekretariat CITES. Walaupun mungkin kalau arwana Papua, Jardini itu non appendix ya, jadi ini nggak masuk di situ. Tapi yang saya garis bawahi ya, satwa appendix 1 ini arwana merah dan jalak Bali ya. Dan contohnya sudah dimanfaatkan dari hasil penangkaran dari Indonesia sudah terregister di Sekretariat CITES. Cuman memang lucunya begini, arwana merah ini kan source-nya sebenarnya di Kalimantan Barat. Ya. Tapi Indonesia itu baru 51 perusahaan yang terregister di Sekretariat CITES. Sementara Malaysia itu ada 60-an perusahaan. Ya. Kemudian juga Singapura juga bisa produksi 20.000 anakan ekor arwana begitu ya. Nah, ini menurut saya juga harus dievaluasi begitu ya. Source-nya kan dari Indonesia, mestinya juga Indonesia juga harus bisa mengembangkan jauh produksinya lebih dari mereka begitu. Kemudian appendix 2 CITES adalah kelompok satwa atau tumbuhan ya, flora dan fauna yang secara ya dia tidak seketat di appendix 1 tapi masih boleh dimanfaatkan dari alam. Jadi masih boleh officially masih boleh dimanfaatkan dari alam untuk kepentingan komersial dengan pembatasan kuota yang ketat. Ya, syaratnya ada pembatasan kuota yang ketat. Kalau nggak dibatasi kuota nanti akan punah ya. Jadi ada pembatasan kuota. Jadi masih boleh dari hasil masih boleh panen alam dan tentu saja boleh dari hasil penangkaran gitu ya. Jadi kalau kita memanfaatkan flora dan fauna itu source-nya cuma 2 ini. Hasil tangkaran atau budidaya atau hasil dari alam. Seperti itu. Nah, kalau appendix 2 ini dua-duanya masih boleh. Dari tangkaran juga boleh, dari alam juga boleh. Kalau dari alam harus melalui kuota yang ketat begitu. Nah, ini contohnya ada beberapa jenis biawak, beberapa kura-kura begitu ya, ular. Kemudian appendix 3 itu adalah kelompok flora fauna yang perlindungannya dipropos oleh suatu negara. Jadi artinya gini, satwa atau flora fauna ini kan tidak memiliki paspor ya. Jadi
misalnya jenis itu juga ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, begitu. Cuman karena populasi di Brunei katakan misalnya sedikit, maka Brunei minta perlindungan secara internasional terhadap jenis itu dari negara keluar masuk Brunei. Jadi kalau terkait dengan jenis tersebut, maka ekspor dan impor masuk ke Brunei harus pakai CITES permit, begitu. Nah, tapi untuk negara lain enggak, gitu. Itu namanya kategori Appendix 3 CITES. Ini contohnya adalah salah satu jenis ular di mana India biasanya itu sering propose untuk Appendix 3. Jadi keluar masuk barang itu dari India itu harus pakai CITES permit, gitu. Tapi ke negara lain enggak. Nah, ini namanya Appendix 3. Nah, CITES itu hanya ngatur itu. Jadi Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3. Kalau di luar itu tidak diatur oleh CITES. Ya. Nah, bagaimana transit legislasi nasional? Bagaimanapun implementasi CITES tidak akan bisa terrealisasi walaupun negara itu meratifikasi kalau negara itu nggak punya legislasi nasional. Nah, legislasi nasional itu kalau kita kaitkan dengan nilai kepatuhan ya dari konvensi, jadi ada suatu nilai kepatuhan. Kalau kita tuh dinilai patuh atau enggak terhadap konvensi ya, itu ada nilainya begitu ya, nilai kepatuhan atau nilai compliance. Itu pertama di artikel, jadi di konvensi di CITES itu ada artikel begitu ya, istilahnya tuh apa namanya utamanya ya, jadi prinsip utamanya. Nah, kalau negara itu meratifikasi CITES, maka negara itu harus punya MA dan SA. Jadi punya manajemen authority dan punya otoritas pengelola maupun otoritas keilmuan. Kemudian yang kedua, bisa memastikan bahwa peredaran dalam konteks ini trade atau perdagangan dapat berlangsung dengan memenuhi kriteria konvensi tersebut. Jadi ini artikel 3 sampai artikel 7 ya. Kemudian menerapkan langkah-langkah memastikan bahwa semua ketentuan konvensi terpenuhi untuk dan tidak menyalahi aturan. Kemudian merekam. Jadi ada nilai kepatuhannya itu adalah kalau yang poin 2 dan 3 itu sesuai dengan legality, traceability, dan sustainability tadi ya. Kemudian merekam perdagangan. Jadi otoritas pengelola punya kewajiban untuk semua merekod perdagangan yang akan dia laporkan tahunan kepada CITES. Kemudian berkomunikasi aktif tentu saja. Sebagai negara kalau ada permasalahan pasti setiap bulan itu ada pertanyaan dari CITES. Nah, Indonesia ini kan negara terbesar untuk eksportir dari produk flora dan fauna ini, sehingga memang kita juga harus sangat aktif berkomunikasi ke sekretariat. Nah, ini ada di dalam artikel 8 ya. Nah, kemudian di level nasional kita punya Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem ya. Nah, ini mungkin revisinya teman-teman di proses hukum juga sudah ikut mengawal juga ya. Ini tapi masih berlaku. Jadi Undang-Undang Nomor 590, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kemudian ada 3 peraturan pemerintah yang di sini mengadopsi sebagai peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 tentang pengawetan jenis, kemudian peraturan nomor 8 tentang pemanfaatan, ya, kemudian peraturan nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Itu semua 3 peraturan itu yang mengadopsi ya ketentuan-ketentuan di dalam CITES. Nah, di dalam level peraturan pemerintah tetap nggak bisa implementatif kalau tidak ada peraturan teknis yang mengaturnya. Jadi ada regulasi di level Kepmen yang bisa mengatur itu, ya ini SK Menhut 447 tahun 2003, kemudian tentang pengambilan dan penangkapan peredaran TSL, kemudian Permenhut nomor 19 tentang penangkaran ini, kemudian Permen KP nomor 61 yang terakhir ya tahun 2018 ini tentang peredaran ikan. Jadi mulai dari undang-undang, mulai dari peraturan pemerintah sampai ke level peraturan menteri itu kita sudah ada semua di level otoritas pengelola. Nah, secara keseluruhan maka Indonesia ini dengan sudah lengkapnya legislasi nasional, kemudian otoritasnya sudah ada, itu memenuhi nilai compliance sebagai kategori pertama. Kategori pertama artinya
kita sudah menjadi prioritas untuk bisa melaksanakan perdagangan TSL secara 3 prinsip tadi, sehingga masuk kategori tersebut. Ada banyak negara yang masih nilai compliance-nya itu di bawah 3, 4 begitu ya. Nah, ini menjadi concern. Biasanya negara-negara tersebut dalam melaksanakan ekspor dan impornya pasti akan susah dan akan dievaluasi jauh lebih berat daripada kategori yang pertama gitu. Kemudian kalau kita di BRIN ya, kita punya tugas ya sebagai otoritas keilmuan ya. BRIN dulu LIPI ya, kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 7, nomor 8, nomor 60 itu masih LIPI disebut sebagai otoritas keilmuan. Nah, sekarang begitu LIPI sudah berubah menjadi BRIN, maka otoritas keilmuan ini ada di BRIN ya. Nah, apa tugas otoritas keilmuan ya? Otoritas keilmuan ini memastikan ya, jadi tanggung jawabnya tadi di sustainability tadi. Jadi dalam konteks pemberian rekomendasi kuota, dia juga harus tahu bahwa rekomendasi pemberian kuota itu harus non-determined, ya, tidak menyebabkan tekanan ya yang berat terhadap populasi, sehingga pada posisi yang aman atau posisi yang lestari. Kemudian juga memberikan rekomendasi terkait spesimen yang diambil dari Introduction from the Sea. Ya. Jadi untuk jenis ini kita memang belum ada ya, tapi memang di beberapa negara ya itu ada, misalnya kapal-kapal Jepang yang keluar yang mencari ikan di laut lepas itu biasanya juga SA-nya juga harus bertanggung jawab dalam memberikan kuota berapa banyak yang dia bisa ambil terkait dengan satwa yang atau tumbuhan yang masuk ke dalam CITES-nya. Kemudian ini jadi tugas otoritas keilmuan di dalam teks konvensi seperti itu, kemudian yang termuat di dalam resolusinya itu lebih detail ya, memberikan saran terkait dengan fasilitas penangkaran, kemudian memberikan saran terhadap pemusnahan barang sitaan, menyiapkan proposal. Jadi kalau kita menilai ada jenis yang harus kita uplisting ke Appendix 1 atau Appendix 2, kita scientific authority berkewajiban untuk menyiapkan proposalnya ya. Jadi proposal itu harus dipropos oleh state country atau negara. Kemudian mereview proposal appendix dari negara lain seperti yang ada di sidang COP kemarin ya. Jadi saya cerita sidang COP CITES kemarin itu untuk terkait jenis Indonesia yang masuk dalam pembahasan itu yang pertama adalah hiu martil, kemudian hiu lanjaman, kemudian pari gitar, kemudian tripang nanas ya. Kemudian tumbuhannya sonosiso, kemudian hewan terestrialnya itu ada 2 jenis burung, yaitu cucak rowo dan murai batu. Kemudian untuk reptilnya itu ada buaya siam dan buaya muara. Itu yang terkait dengan jenis Indonesia. Walaupun proposalnya oleh negara lain begitu ya, tapi itu terkait dengan jenis itu ada di wilayah Indonesia. Kemudian ketentuan lain di dalam negeri yang memenuhi keperluan CITES. Jadi kalau kita lihat konvensi CITES tadi mengaturnya itu adalah international trade. Ya sebenarnya CITES juga urusan dalam negeri itu diserahkan kepada regulasi nasional masing-masing negara. Jadi yang dilihat oleh CITES itu adalah sebenarnya ya ekspor dan impornya saja. Cuman di dalam negeri kita kan harus inline ya dengan regulasi. Kalau kita nggak bisa inline dengan regulasi CITES, maka kita tidak bisa menerapkan aspek traceability. Jadi aspek traceability sangat penting sekali dalam menginline-kan regulasi CITES dengan regulasi nasional ya. Nah, kemudian ini ada beberapa ya, ada mulai dari penunjukan MA dan SA, otoritas keilmuan dan otoritas ilmiah yang masing-masing berdiri sendiri ya. Jadi tidak boleh di dalam satu lembaga karena dikhawatirkan independensi antara management authority dan scientific authority ini tidak independen begitu ya. Jadi kalau scientific ini kan posisinya memberikan rekomendasi, yang menetapkan itu kan manajemen authority. Dikhawatirkan kalau itu di dalam satu lembaga, maka scientific authority tidak bisa terlalu leluasa untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan fakta ilmiahnya begitu. Maka scientific authority berada secara independen di 2 lembaga begitu ya, antara berbeda lembaga dengan
otoritas manajemen. Kemudian ini mulai dari ini termasuk di dalam peraturan pemerintah ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 8 tentang peredaran TSL itu sudah secara detail menyebutkan di situ ya. Otoritas keilmuan, kemudian otoritas pengelola, kemudian tugas-tugas scientific authority itu juga sudah clear mulai dari memberikan rekomendasi terkait dengan ekspor, reimpor, kemudian introduksi from the sea tadi, kemudian termasuk melakukan pemantauan terhadap izin. Jadi SA ini juga ikut memantau izin, dia memberikan rekomendasinya betul-betul bisa diimplementasikan, kan dia juga harus memantau perizinan perdagangan itu. Kemudian bertindak sebagai pihak yang independen dalam memberikan rekomendasi ya. Sekali lagi ini independensi dari otoritas keilmuan ini harus betul-betul dijaga. Kemudian penjabaran lebih lanjut secara teknis ini ada di dalam SK Menhut nomor 447 tahun 2003. Jadi kalau saya lihat SK Menhut 447 ini sabu jagat ya. Sampai mungkin ya anekdotnya itu kita ngambil rumput aja harus pakai izin. Itu ya, karena rumput itu kan tumbuhan liar begitu ya. Jadi kalau saking apa namanya sangat komprehensifnya itu kalau mau diimplementasikan seperti itu. Kemudian juga untuk terkait penangkaran juga ada Permenhub nomor 19 tahun 2005 begitu. Nah, kemudian ini kuota ya. Jadi kalau scientific authority ini bertugas memberikan rekomendasi ya berupa kuota pengambilan alam, maka apa namanya scientific ini harus bisa memberikan data-data ilmiah. Nah, karena CITES ini kerjanya di level spesies, tadi kan ada kata spesiesnya, S-nya ini kan spesies. Maka expert terkait dengan spesies itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau scientific authority tidak memiliki expert? Maka scientific authority boleh merekrut expert dari universitas, dari NGO ya, yang memang sudah mempunyai kapabilitas terhadap keahlian terhadap suatu jenis tertentu. Misalnya ini ada tentang gaharu, misalnya kulit reptil dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dimaksud dalam kuota ya? Di dalam SK Menhut 447 tahun 2003 itu kuota merupakan batas maksimum dan ukuran. Jadi ada jumlah, ada ukuran maksimum ya. Kemudian satuan dari satwa liar yang bisa digunakan dalam waktu 1 tahun. Jadi kuota itu 1 tahun. 1 tahun nggak terrealisasi ya hangus. Tidak boleh ditambahkan lagi. Jadi itu yang prinsip dasar kuota ya. Nah, kemudian ini juga harus yang paling penting adalah memuat nama jenis yang tepat. Jadi ini kan krusial karena spesies, sekali lagi CITES bekerja di level spesies, nama penamaan itu menjadi sangat krusial. Kemudian ukuran maksimal, ukuran minimal, satuan pengambilan. Kemudian kalau di dalam SK Menhut 447 itu sebenarnya bicaranya bukan CITES saja, tapi baik CITES maupun non-CITES, dilindungi maupun tidak dilindungi seperti itu. Jadi itu yang cakupannya jauh lebih luas ya. Jadi bukan hanya di CITES-nya, tapi non-CITES-nya pun juga diatur di situ. Makanya saya bilang kalau mau dibaca betul-betul SK Menhut 447, kita ngambil rumput depan halaman kita aja harus pakai kuota. Kemudian rekomendasi pengambilan, saya pikir ini bisa dilihat ya di 447 tahun 2003. Saya hanya memberikan garis besar saja bahwa data ilmiah itu sangat penting ya di dalam memberikan rekomendasi terkait inventarisasi maupun monitoring ya. Nah, kemudian ketika data-data populasi dan lain sebagainya tidak tersedia, apa yang harus dilakukan? Maka ada pendekatan-pendekatan yang masih boleh disampaikan. Dan ini diadopsi oleh CITES. Karena satu populasi bukan satu-satunya pendekatan untuk melihat apa namanya posisi ya suatu spesies. Memang betul kalau ada data populasi akan lebih baik, tapi data populasi juga tidak mudah didapatkan. Maka ada pendekatan-pendekatan tren, panen, ukuran dan lain sebagainya, kondisi habitat itu bisa untuk dijadikan justifikasi begitu ya. Kemudian
Saya pikir inventarisasi dan monitoring ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana mekanisme penyusunan rekomendasi kuota tangkap di dalam nasional ya. Jadi ketika pelaku usaha yang sudah resmi itu melakukan usulan, ada asosiasi, kemudian masuk ke dalam BKSDA, adalah atau mungkin kalau di KKP ya BPSPL begitu ya. Kemudian masuk ke dalam KKHL atau KKH ya. Kalau KKH SG itu ada di KLHK, kalau KKHL itu ada di KKP begitu sih. Nah, itu dua-duanya adalah manajemen authority. Kemudian secara resmi akan mereka sampaikan kepada pihak otoritas keilmuan. Nah, kemudian ada pembahasan antar beberapa pihak, baik expert dari BRIN-nya sendiri, dari universitas, dari NGO untuk membahas usulan tersebut ya, termasuk dengan data-data yang tersedia di situ. Jadi orang datang itu bukan membawa ini, harus membawa data. Yang akan berperan di data. Siapa yang punya data ya di situ yang akan bisa menentukan begitu. Nah, setelah itu diurep kemudian dikembalikan rekomendasi kepada pihak otoritas pengelola untuk ditetapkan. Nah, kalau secara global, bagaimana sih sebenarnya lalu lintas perdagangan itu ya? Jadi kalau kita lihat ya, dalam perdagangan flora dan fauna ini, source-nya ada dua, alam dan budidaya. Alam, budidaya, jadi alam ini sumbernya itu tangkap alam langsung. Kalau budidaya atau penangkaran ini merupakan hasil dari captive breeding begitu ya. Nah, dari dua sumber yang berbeda itu kemudian ditetapkan oleh kalau di kementerian ini levelnya SK Dirjen begitu. Berapa produksi? Kalau di penangkaran berarti berapa produksi tahunannya terhadap jenis terkait. Tentu saja ini tidak boleh lepas dari kapasitas biologi jenis. Jadi harus tahu bahwa misalnya nuri kepala hitam seperti itu, ya telurnya maksimal berapa dalam setahun. Sekali brojol telurnya juga harus berapa. Itu harus tahu, itu namanya kapasitas biologi jenis. Jadi kalau kapasitas biologi jenis ini sudah nggak bisa ditipu gitu. Kalau misalnya nuri itu misalnya telurnya 2, setahun bisa maksimal cuma 2 kali ya sudah 2 kali gitu, nggak bisa sampai 8 kali, 10 kali gitu kan nggak bisa. Jadi kapasitas produksi itu dihitung dari di situ. Kemudian kalau dari alam tadi jumlah individu ya. Nah, kemudian ketika diekspor begitu masuk ke dalam pasar internasional ya. Nah, CITES itu menggunakan suatu review of significant trait. Jadi review CITES terhadap satwa-satwa atau tumbuhan yang masuk di dalam appendix CITES itu biasanya dilakukan 5 tahunan. Jadi periode 5 tahun suatu negara itu ekspor, itu akan dilihat ya nilai ekspornya. Misalnya kalau nilai ekspornya significant number, artinya jumlahnya sangat besar, itu juga bisa masuk kriteria di sini. Atau significant increase, jadi naik secara drastis setelah 5 tahun terakhir, itu juga bisa masuk ke dalam review of significant trait. Atau source code-nya berubah-ubah. Tadinya dia ngaku alam, penangkaran pindah lagi ke alam, dan lain sebagainya. Itu juga bisa masuk ke dalam review of significant trait. Nah, apa review of significant trait? Review of significant trait itu adalah review terhadap perdagangan suatu negara ya terhadap komoditas CITES. Jadi kalau suatu negara kena RST atau review ini, maka negara itu wajib untuk memberikan klarifikasinya terhadap CITES. Kalau dia tidak lulus memberikan klarifikasinya, maka yang terjadi adalah ban terhadap perdagangan dari jenis itu dari negara tersebut. Jadi itu yang endingnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat jumlah yang masuk ke dalam appendix, kalau kita lihat flora dan fauna tiap tahunnya akan bertambah ya. Tahun ini saja proposal uplisting itu ada sekitar 50-an ya, 50-an. Separuh sendiri adalah reptil. Yang lain adalah ya jenis-jenis yang lain ya. Jadi reptil memang paling banyak. Dan itu setiap 3 tahunan setiap sidang CITES-nya pasti bertambah. Jadi bukan berkurang, malah justru bertambah. Kemudian yang non appendix pun itu juga kalau kita lihat di dalam rekomendasi kuota kita juga jumlahnya sangat besar. Tapi jumlah yang appendix maupun non appendix tentu saja non appendix jauh lebih besar daripada yang masuk ke appendix begitu.
Kemudian saya agak menyoroti sedikit tentang penangkaran, karena penangkaran ini juga merupakan salah satu source yang penting di dalam perdagangan secara internasional ini ya di CITES ya. Jadi di level nasional kita punya Permenhub nomor 19 tahun 2005 yang mengatur tentang penangkaran. Nah, dalam penangkaran ini harus clear untuk memastikan bahwa penangkaran itu betul-betul menghasilkan satwa atau individu dari hasil tangkaran, bukan dari alam yang langsung dijual. Macam-macam cara mekanisme untuk menandai itu, mulai dari ngitung produksinya, melihat bukti-bukti keberhasilan penangkarannya, sampai taggingnya ya, tagging individunya, sehingga bisa dibedakan mana yang dari alam, mana yang dari penangkaran. Bahkan kalau di dalam Permenhub nomor 19 2005, kalau suatu badan usaha itu sudah memiliki izin penangkaran, maka dia punya kewajiban setiap bulannya untuk memberikan laporan penangkaran, melaporkan stok penangkaran dia setiap bulannya kepada otoritas ya, dalam hal ini mungkin BKSDA. Kemudian setiap ada kelahiran dan kematian itu atau penetasan atau tagging itu dilakukan BAP atau oleh otoritas, jadi diadakan oleh baik BAP penetasan, misalnya bulan ini ada berapa yang menetas dan lain sebagainya, berapa ada yang mati. Nah itulah rigidnya mekanisme penangkaran. Walaupun saya nggak yakin itu harus perlu dievaluasi karena belum tentu bisa implementatif gitu ya, karena saking rigidnya tersebut, jadi implementasinya juga masih belum bisa maksimal. Nah sejauh ini otoritas keilmuan sudah menerbitkan beberapa NDF begitu ya. NDF ini adalah non-determinate finding ya, tentang kelestarian dari suatu spesies begitu dalam konteks pengambilan untuk perdagangan. Jadi pada level berapa. Nah kalau NDF itu hasilnya negatif maka kita harus stop trade-nya. Tidak boleh ada pengambilan karena nanti kalau ada pengambilan untuk komersial nanti akan menyebabkan kepunahan begitu. Memang tidak semua memiliki NDF ya sebagai mandatori, tapi pendekatan terhadap NDF itu ada. Jadi pendekatan, kalau nggak ada pendekatan ya pasti nanti akan dievaluasi oleh CITES. Kemudian otoritas keilmuan juga berkewajiban untuk memberikan metode standar untuk survei populasi terkait dengan jenis-jenis tertentu yang dimanfaatkan secara komersial. Nah ini ya mestinya pakar-pakar yang membidangi jenis-jenis tertentu yang bisa memberikan bagaimana sih cara menghitung biawak begitu ya, burung atau kodok begitu, atau tokek seperti itu ya, metodenya pendekatannya juga berbeda-beda. Kemudian juga ada data-data lain ya yang bisa dimanfaatkan dari sana. Nah kembali ke perlindungan terhadap satwa ya, saya bilang tadi di regulasi CITES. Ini ada misalnya ada beberapa satwa yang bisa kita simulasikan ya, landak. Ini landak ini sudah masuk jenis yang dilindungi di Indonesia ya. Jadi artinya kalau dilindungi ya acuannya ya Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 begitu. Tapi dia masih non appendix CITES. Secara internasional berarti belum dilindungi. Tapi secara nasional sudah dilindungi begitu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi dari jenis-jenis kita, list jenis-jenis yang dilindungi yang ada di dalam Permen LHK nomor 105 tahun 2018 itu adalah list terakhir ya. Jadi the latest list untuk terhadap flora dan fauna yang dilindungi. Itu tidak semuanya ya masuk ke appendix CITES. Masih banyak jenis-jenis kita yang tidak masuk di appendix CITES. Kenapa? Karena ya memang kacamata yang dipakai CITES ini kan tidak melulu status keterancam. Mungkin landak Papua kita atau landak ini landak Jawa kita itu kan sudah dilindungi. Kita anggap mungkin sudah terancam karena kerusakan habitat, karena sebab-sebab lain ya, terutama kerusakan habitat dan habitat menyempit dan lain sebagainya. Tapi tidak ada trade gitu. Jadi kalau tidak ada trade internasional ya CITES nggak akan melirik untuk dimasukkan ke dalam appendix CITES dia. Kemudian terenggiling katakan. Nah, kenapa terenggiling itu sudah terenggiling ini kita punya satu jenis terenggiling yakni Manis javanica. Ini sangat besar sekali ya di perdagangan ilegalnya. Jadi walaupun sudah dilindungi di Indonesia
bertahun-tahun, sejak tahun 99 sudah dilindungi di Indonesia, tetapi orang ini masih manen sisik terenggiling untuk diselundupkan ke Cina. Ya tentu saja di level Undang-Undang Nomor 5 yaitu tidak diperbolehkan karena sudah dilindungi begitu. Tetapi perlindungan di dalam negeri ini tidak mampu membendung demand dari internasional yang cukup besar ya di Cina sana. Sehingga orang-orang itu masih manen terenggiling. Kemudian law enforcement-nya dalam negeri pun juga tidak mampu untuk membendung itu. Akhirnya terenggiling itu yang dulu appendix 2 langsung dinaikkan ke appendix 1. Ya, jadi sama sekali tidak boleh ada pemanfaatan terenggiling. Toh tidak ada penangkaran terenggiling. Jadi terenggiling itu belum bisa ditangkarkan begitu. Sehingga otomatis kalau ada sisik terenggiling di internasional ya pasti itu ilegal karena tidak boleh dimanfaatkan dari alam ya. Kemudian juga tidak ada penangkaran dari terenggiling karena terenggiling belum bisa ditangkarkan. Maka terenggiling ya, sudah sangat terancam, maka dia naik ke appendix 1. Ini di dalam COP Johannesburg ya, kalau nggak salah COP 16 kemarin. Kemudian jenis-jenis lain ya, ini sekalian terenggiling, ada beberapa ini kalau kita lihat di dalam CITES ya, yang secara di dalam COP CITES yang secara reguler selalu ada di sana, misalnya tentang harimau, itu bukan harimaunya, bukan Panthera tigrisnya, enggak, tapi Asian Big Cat gitu ya. Biasanya ada tentang Asian Big Cat yang secara terus-menerus dibahas di dalam CITES ya. Misalnya begini, di beberapa negara Indochina dan Cina itu beberapa tempel itu punya tiger farm. Tiger farm ini artinya ya ada penangkaran begitu, penangkaran terhadap harimau-harimau di sana gitu. Nah, harimau jumlahnya banyak ya, sampai 5.000 ekor di dalam penangkaran. Nah, bagaimana pemerintah Cina dan pemerintah Indochina itu ingin mengatur secara internasional. Nah, karena Panthera tigris ini masuk appendix 1, maka pembahasannya ya melalui COP CITES itu. Apakah boleh ya harimau dimanfaatkan secara komersial? Kalau di dalam regulasi CITES appendix 1 boleh, asal dari penangkaran yang terregister itu. Tapi karena dia Asian Big Cat tadi masuk ke dalam satu pembahasan khusus, maka di dalam COP itu bisa jadi ada amandemen ya, dan proposal dari suatu negara yang akan bisa dibahas ketika dia disetujui oleh 2/3 majoritinya menurut rule of procedure di dalam CITES. Termasuk juga dengan gajah ya. Gading gajah ini terus-terusan juga akan dibahas. Karena negara-negara Afrika seperti itu, kalau di Asia semuanya sudah fully protected ya gajah. Kalau gajah di Afrika itu negara yang jadi statusnya gajah Afrika ini ada gajah hutan dan gajah savana begitu ya. Untuk gajah savana ini kalau gajah hutan sudah sangat dilindungi di Afrika. Kalau gajah savana Afrika ini populasinya bagus di negara-negara Afrika bagian selatan. Tetapi Afrika bagian utara itu populasinya sangat mengkhawatirkan. Nah, di negara-negara Afrika bagian selatan itu statusnya masih appendix 2. Tapi di negara-negara Afrika bagian utara itu appendix 1. Nah, kalau sudah perbedaan di appendix ini kan implikasinya tata pengelolaannya juga berbeda. Maka ini selalu dibahas di dalam di dalam CITES. Bahkan ada trophy hunting ya, misalnya. Trophy hunting itu adalah satu mekanisme yang memang diperbolehkan di dalam CITES dalam konteks pemanfaatan suatu jenis appendix 1 begitu ya, tapi harus dengan sangat ketat ya. Misalnya Afrika Selatan yang negara yang terkenal ya bagus dalam tata kelola peningkatan populasi gajah, peningkatan populasi badak, peningkatan populasi leopard, kemudian citah dan lain sebagainya. Nah, mereka diberi kewenangan untuk bisa mengambil keuntungan tapi secara legal ya dari proses seperti itu ya, termasuk dalam pemanfaatan untuk trophy huntingnya. Kemudian biasanya untuk bagian-bagian satwa liar ya, kalau di kita di Undang-Undang Nomor 5 ini kan semuanya dilindungi, baik bagian-bagiannya ya, mau taringnya, mau giginya, mau tulangnya ya, sama ini seperti kayak babi rusa ya, endemik Indonesia yang hanya ada di Indonesia, yang monotipik genus ya. Hanya genus itu, kemudian taringnya ya misalnya diburu orang dan lain sebagainya, itu semua dalam konteks perlindungan kalau di negara kita. Tapi kalau di dalam internasional ya itu ada ada anotasi-anotasi tertentu ya.
terhadap pemanfaatan appendix 1 termasuk gajah, misalnya gading gajah. Pihak Jepang itu adalah negara yang paling getol dalam mengawal ya tentang gading gajah, karena dia melihat gading gajah itu mempunyai nilai sakral ya bagi negara mereka untuk pembuatan hanko misalnya. Tapi di semua negara itu fully protected, tidak boleh disentuh sama sekali bagian-bagiannya pun begitu. Nah ini perdebatan-perdebatan seperti ini ada di dalam COP CITES ya. Sama kayak kita misalnya nggak ngeh, ini jenis yang non appendix tapi sudah dilindungi. Mimimintuno ya. Jadi kita ada 3 atau 4 spesies di seluruh wilayah Nusantara. Umurnya sangat panjang jenis ini ya. Jadi ketam tapal kuda lah ya, atau mimimintuno kita sebut. Jenis ini dilindungi tapi masih non appendix ya. Dan orang nggak ngeh, mungkin aparat penegak hukum pun nggak ngeh ini itu jenis yang sudah dilindungi kan. Nah karena orang tahunya yang jenis dilindungi itu ya gajah, harimau, orangutan seperti itu. Tapi hal yang masih non vertebrate seperti ini juga sebenarnya sudah dilindungi. Termasuk arwana ya. Arwana ada 2, kita arwana merah ya. Kemudian ya yang ada yang warna kuning dan lain sebagainya, ada 2 spesies ya, Scelopragus formosus sama Scelopragus jardini ya. Yang jardini ini dulu masih dilindungi di KLHK 106 ya, tetapi di Permen KP itu perlindungan terbatas ya, ada pemanfaatan yang dalam pengaturan tertentu. Termasuk kotam kenari atau kepiting kenari, teman-teman yang mungkin aktif di Indonesia sebelah timur, di Ambon, di Papua, di sekitar pulau-pulau sekitar Sulawesi, jenis ini sangat umum di sana, tapi ini dilindungi sebetulnya. Dan ini orang-orang juga mungkin masyarakat lokal masih mengkonsumsi secara reguler. Ya. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 sudah tidak boleh itu ya. Nah, kalau saya hanya melihat ini ada kasus yang cukup menarik dalam konteks butterfly. Jadi yang namanya spesies-spesies yang tercantum di sini ini disebut sebagai birdwing butterfly atau kelompok kupu-kupu sayap burung begitu. Ini kita punya 20 kalau nggak salah 26 jenis di wilayah Indonesia. Banyak yang endemik. Itu semua masuk ke appendix 2 CITES. Nah, di Indonesia ini sebenarnya jenis-jenis itu sudah dilindungi. Tapi ini saya lihat dari data CITES ya. Data CITES, Indonesia sebenarnya memanfaatkan itu untuk komersial, tapi dengan source code ranching. Nah, kalau dengan source code ranching ini di dalam regulasi nasional, ranching itu atau pembesaran itu adalah bagian dari penangkaran. Nah, ini juga luput dari pengawasan secara itu, mestinya kalau dari pembesaran itu juga harus tahu ngambil bibitnya berapa, yang berhasil dibesarkan berapa begitu. Jadi ini kelihatan sekali bahwa walaupun kita memanfaatkan, tetapi pengawasan terhadap regulasi ini, karena scientific authority tidak pernah mengeluarkan rekomendasi seperti ini ya. Jadi ada di dalam manajemen itu. Kemudian juga kalau kita lihat masyarakat kita terhadap TSL ini kan masih banyak sekali yang pemahamannya belum sepenuhnya ada ya. Jadi baik dalam konteks animal welfare, kalau saya bicara animal welfare itu yang paling simpel adalah ular. Ular, kalau kita bicara mamalia, yang namanya orang animal welfare atau animal lover itu sangat konsen ke mamalia. Tapi kalau ular, padahal sama-sama satwa itu, ya sama-sama harusnya kalau dalam konteks sains itu sama-sama memiliki clearance etik yang harus kita ada pendekatan. Nah, ini juga seperti ini belum banyak diperhatikan oleh masyarakat kita. Kemudian ada juga kasus yang cukup menarik ya. Ini adalah satwa yang masuk ke appendix 2 CITES. Tapi di Indonesia tidak dilindungi karena dia bukan satwa natif Indonesia. Jadi aslinya dari Madagaskar sana. Tapi Indonesia menjadi eksportir terbesar dari jenis ini gitu loh. Jadi Indonesia itu sudah berhasil membudidayakan jenis luar, kemudian volumenya besar dan Indonesia menjadi eksportir dari jenis tersebut. Itu ada seperti itu, termasuk beberapa jenis yang kemarin dibahas juga di dalam COP CITES. Nah, terkait jenis dilindungi dan tidak dilindungi ini pun
ada saya bilang apa namanya potensi invasif ya. Jadi non native ya. Jadi satwa itu ketika dia ini contohnya kura-kura Brasil ya. Kura-kura Brasil itu sudah masuk ke IAS, Indeks Alien Invasive Alien Species ya. Walaupun dia bukan endemik di kita, tapi produksi penangkaran kita tuh puluhan ribu tiap tahunnya. Dan juga satwa-satwa itu ketika hasil dari penangkaran dan dia sudah berubah fisiknya, ini contohnya ball python dari Afrika begitu. Aslinya bentuknya itu warnanya itu ya kehitaman coklat, tapi karena sudah ada domestikasi pada proses yang signifikan, maka dihasilkan individu-individu yang sama sekali berbeda dengan arah ke sana. Nah, ini juga peraturan-peraturan seperti ini, apakah dia tergolong dengan satwa liar ataukah dia satwa domestik, ini juga masih menjadi gap di dalam regulasi nasional kita antara KLHK dan Kementan, Kementerian Teknisnya yang mengatur di situ. Kemudian saya skip saja ya. Ini beberapa jenis yang tidak dilindungi dan tidak masuk appendix CITES tapi secara komersial laku di pasaran ya. Jadi dieksploitasi, maka ini juga harus ada pembatasan terhadap jenis-jenis ini. Ini ada di Indonesia juga. Termasuk tren ya. Jadi kalau kita lihat tren pemanfaatan eksploitasi suatu satwa atau tumbuhan liar itu kadang-kadang mengikuti tren apa yang ada di dalam televisi, apa yang ada di dalam movie begitu. Jadi imajinasi kita terhadap Pokemon, imajinasi kita terhadap karakter-karakter itu akan diimplementasikan terhadap eksploitasi terhadap jenis-jenis tersebut. Ada film misalnya How to Train Your Dragon ya. Ya akhirnya satwa-satwa endemik kita seperti ini yang ada di Papua sana akan dieksploitasi besar-besaran karena tren pemanfaatan juga cukup besar. Kemudian juga masyarakat lokal kita itu masih ada pemanfaatan jenis-jenis dilindungi untuk acara adat. Ya, ini saya ambil dari lokasi di Enggano. Ya, mereka ada masyarakat adat di sana. Masyarakat adat juga dilindungi di dalam undang-undang kita kan. Nah, aktivitas masyarakat adat itu terhadap satwa liar ada ya. Jadi pada acara adat tertentu mereka memanen penyu pada periode tertentu ya. Kalau kita di Maluku ada sistem sasi misalnya. Kalau di sana juga ada sistem sasi tapi terhadap penyu. Nah, penyu masalahnya penyu itu adalah dilindungi. Nah, itu masih ada di situ. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan apakah implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 itu sudah bisa menyentuh pada ranah itu begitu. Ada saya ambil beberapa contoh ya terhadap penyu. Enggak cuma di Enggano, di Bali juga demikian. Kemudian juga paus di Lamalera. Itu jenis-jenis dilindungi. Tetapi di dalam undang-undang kita juga ada undang-undang masyarakat adat yang mengakui itu ada masyarakat adat yang memang seperti itu. Tapi terhadap akses terhadap jenis dilindungi itu ada beberapa gap yang mungkin teman-teman ini menarik untuk dikaji juga ya. Dari sisi hukumnya tentu saja karena itu ada 2 undang-undang yang ada di situ. Kemudian jenis-jenis yang tidak dilindungi yang dimanfaatkan baik dari masyarakat lokal kita maupun untuk kebutuhan ekspor misalnya piton ya. Piton ini belum dilindungi ya karena jenisnya juga masih banyak, individunya masih banyak di Sulawesi Utara pun juga dimanfaatkan dagingnya ya secara khusus begitu ya dari Transmart di Manado sana. Tapi memang pemanfaatannya harus diatur di dalam mekanisme kuota. Kalau nggak diatur nanti habis semuanya. Jadi ini harus clear, harus legal, harus traceable. Kemudian juga pengambilan kulit ya dari suatu komoditas. Nah, kulit itu digunakan di dalam komoditas teman-teman. Kalau lihat LV, lihat merek-merek yang cukup terkenal ya, mereka memanfaatkan kulit. Tapi mereka harus bisa memastikan bahwa kulit yang mereka ambil untuk menjadi tas, menjadi dompet itu betul-betul dari satwa yang satu. Dia harus memenuhi kaidah animal welfare. 2 diambil secara legal, 3 harus sustain, 4 dia harus dari perusahaan yang legal begitu. Jadi mereka benar-benar menerapkan regulasi yang cukup ketat dalam pengambilan bahan-bahan seperti itu untuk kepentingan komersial. Nah, kalau kita di Indonesia ya ada beberapa jenis satwa ular terutama itu yang dimanfaatkan untuk dagingnya ya. Jadi
dagingnya diambil, kemudian di fillet begitu ya, untuk diekspor ke Cina begitu ya. Ini memang ada beberapa jenis ular yang memang dimanfaatkan seperti itu dan diatur mekanisme di dalam kuota. Nah, saya cerita untuk tokek ya. Tokek ini juga ada cerita yang cukup panjang. Tokek ini masuk Appendix 2 CITES, jenis Indonesia belum dilindungi, cukup abundant di setiap rumah ya, terutama di wilayah Jawa dan seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena ini dia manfaatkan banyak volumenya ya ke Cina dan perdagangannya sudah dimonitor, maka akhirnya tokek ini masuk ke Appendix 2 CITES. Jadi biasanya itu suatu spesies masuk ke Appendix 2 CITES itu ada triggernya, yaitu perdagangan. Walaupun dia belum masuk Appendix CITES, artinya belum dilaporkan oleh negara yang meratifikasi itu, tetapi kalau volume perdagangan itu sudah kelihatan. Kalau volume perdagangan itu kan bisa dilihat dari semua sisi kalau dia keluar dari Indonesia diekspor. Maka itu nanti akan biasanya kurun 5 tahun, 3 tahun menjelang COP itu nanti akan ada diskusi untuk uplisting terhadap jenis itu. Ya tujuannya apa? Agar dimonitor secara internasional, kuotanya dibatasi begitu. Nah, dampak ekonominya apa? Ya kalau kuota dibatasi enggak sembarangan bisa ngambil begitu loh ya. Sama kayak sono keling gitu ya yang ada di Indonesia. Jadi begitu dia Appendix CITES ya enggak sebebas dulu untuk berdagang. Tapi biasanya dengan ada pembatasan kuota maka harga akan naik. Itu biasanya yang terjadi. Termasuk pemanfaatan ular kering. Jadi di Cirebon itu ada sentral ya pemanfaatan cicak, kemudian ular, kemudian tokek itu ada di Cirebon ya. Jadi itu memang masyarakat kita itu seperti itu ada gitu loh, yang nggak bisa dipungkiri itu bagian dari masyarakat kita yang memang memanfaatkan seperti itu. Dan itu harus kita atur di dalam mekanisme kuota. Pendekatan terhadap Cirebon ini juga tidak gampang. Ini baru mungkin implementasi SK Menhub 447 2003 ya, sejak 2003 disahkan, itu baru implementasi 2018. Fully implemented ya, artinya ketika ada revisi Permendak 122 ya, bahwa pengaturannya harus mekanisme kuota itu betul-betul implementasi baru 2018-2019 kemarin. Nah juga terhadap kura-kura ya, di wilayah Kalimantan, di wilayah kura-kura yang jenis ini, kura-kura Ambon atau kura-kura pipi putih ini sudah masuk Appendix 2 CITES. Nah, kita ini masyarakat lokal kita ada yang memang mengkonsumsi secara harian seperti itu. Jadi di Kalimantan sana tukang sayur itu ada bungkusan daging kura-kura begitu. Nah kemudian mereka ngambil batok kura-kuranya. Nah batok kura-kuranya kemudian diekspor. Ya. Nah ini yang membahayakan terhadap populasi di alam. Karena apa? Ini kan harus dikonversi ke individu. Ya. Dan kita akan memonitor pihak otoritas pengelola untuk monitor ini ya setengah mati begitu. Kalau yang ini mungkin dia akan kelihatan satu ekor berapa. Kalau kuotanya 100 ya 100 begitu. Kalau seperti ini akan susah dimonitor dan ini menyebabkan ya Indonesia kena review significant trade gara-gara perdagangan ilegal dari Karapas seperti ini. Nah, ini juga yang menjadi perhatian ke depannya ya, kita Pahakata ya. Pahakata ini kan cukup banyak. Indonesia ini menjadi eksportir Pahakata terbesar di dunia ya. Jadi hampir 84% produk dunia dari Pahakata itu disuplai dari Indonesia. Nah ini kita harus clear, walaupun dia belum masuk Appendix CITES, tapi mulai harus diatur dalam mekanisme kuota. Berapa ukurannya, jumlahnya, berapa lokasinya, di mana siapa saja yang boleh ngambil, itu harus segera diatur. Kalau nanti sewaktu-waktu dia uplisting Appendix CITES, maka negara sudah bisa menunjukkan ini loh legal perdagangannya, jumlah kuotanya sekian perusahaan yang legal bisa mengkomersialkan dari jenis tersebut. Jadi ini produksi dunia, ini produksi Indonesianya ya. Jadi ini sampai 2009 dari kesininya juga masih tinggi seperti itu. Nah kita lihat ada kalau kita bicara perlindungan ya tadi saya bicara mungkin yang belum tersentuh di level kita, di level regulasi yang cukup mendalam adalah perlindungan terhadap sumber daya genetis ya. Jadi ketika walaupun biawak komodonya itu dilindungi, tapi semua zat-zat yang ada di dalamnya ini belum sepenuhnya bisa terlindungi begitu. Ini contohnya biawak komodo ini ditemukan tahun 1912 oleh Kolonel Owen, dulu direktur MZB ya.
Kemudian 1915 itu sebenarnya pemerintah Hindia Belanda sudah menetapkan itu jenis yang dilindungi. Nah, baru 2015, mungkin sekitar 100 tahun kemudian, kita tahu ternyata komodo itu memiliki satu, kalau dulu orang melihat nilai ada bakteri yang sangat banyak di dalam air liur komodo, tapi sebenarnya yang sangat krusial adalah komodo itu memiliki di dalam darahnya ada kandungan-kandungan tertentu yang sangat potensial untuk terapi antimikroba begitu. Nah, perlindungan seperti ini yang merupakan produk turunan dari satwa yang dilindungi. Nah, komodo ini kan 11 dari satwa yang paling dilindungi di Indonesia, bahkan lebih dari appendicitis 1 gitu, karena sama sekali kok tidak boleh dikomersialkan ya. Nah, ini juga masih menjadi gap ya yang perlu mungkin dikaji. Jadi agar pemanfaatan dari semua aspek tersebut untuk komersial ke depannya itu bisa legal begitu ya, dan ada payung hukumnya. Kemudian jenis-jenis yang masih sering diperdagangkan dan diselundupkan ya itu adalah kelompok reptil paling banyak. Nah, ini terutama terjadi karena reptil itu sebenarnya kan dia berdarah dingin ya, tidak banyak bergerak, sehingga kalau ditransportkan itu lebih mudah daripada mamalia maupun burung. Jadi ini masih banyak sekali ya kasus-kasus itu yang perlu nanti penguatan di dalam law enforcement-nya. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Atur nuwun. Ya, terima kasih banyak Bapak Amir Hamidi atas penjelasannya, pemaparan materinya. Sesi berikutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memiliki pendapat agar bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dari Bapak Agus Jati. Perdagangan TS. Oke. Pak Muhar dulu deh kalau gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Mas Jody, terima kasih Bapak narasumber. Sungguh menarik sekali apa yang telah disampaikan dalam webinar ini. Sebenarnya saya tidak menguasai tentang materi ini, tetapi sedikit ada pengalaman juga pernah melakukan penelitian terhadap CITES ini. Menurut saya tadi saya sudah mendapat beberapa materi yang telah disampaikan oleh narasumber, tapi menurut saya Indonesia ini kan telah meratifikasi CITES itu kan melalui Kepres nomor 43 tahun 73. Tahun 78. Ya? Kepres 43 tahun 78. Dan tapi saya lihat di dalam legislasi yang Bapak uraikan tadi tidak kelihatan. Ini sebenarnya Kepres yang 73 ini kan implementasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Memang sekarang undang-undang ini kan lagi ada pembahasan di DPR. Memang kelihatannya di dalam undang-undang ini banyak mengandung kelemahan yang mendasar terhadap pelaksanaan CITES ini. Misalnya aja mengenai kategori jenis menjadi tidak dilindungi, jenis yang tidak dilindungi. Kemudian juga ada ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran, itu tidak jelas di dalam undang-undang itu. Kemudian pertanyaan saya, karena saya backgroundnya hukum, sedikit ingin lebih jauh tentang masalah ini. Bagaimana kondisi penegakan hukum atau implementasinya terhadap pelaksanaan undang-undang ini sekarang ini. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jody, saya jawab langsung ya. Langsung saja, Pak. Oke, Pak Munar, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali ya. Jadi saya tahu memang ini gap-nya, Pak. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 5 kita ya, kemudian PP turunannya itu adalah PP 7 ya, PP 7 tentang pengawetan jenis.
Di situ ada pasal 6 kalau nggak salah, itu kriteria jenis yang dilindungi ya. Nah, salah satu kriteria jenis dilindungi yang di situ ada menyebutkan jenis misalnya populasinya sangat sedikit, kemudian ada penurunan populasi yang drastis, kemudian sebarannya sangat sempit. Itu ada beberapa kriteria. Tapi di situ tidak mengadopsi jenis-jenis yang masuk appendix CITES 1. Jadi itu gap-nya di situ. Sehingga apa yang terjadi di lapangan, jenis-jenis dari luar, walaupun dia sudah masuk appendix CITES 1, masuk ke dalam Indonesia dia tidak ternaungi di hukum gitu. Jadi karena di Indonesia itu hanya mengenal jenis dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, yang dimaksud terhadap jenis dilindungi dan tidak dilindungi ini adalah yang dimaksud terhadap jenis dilindungi ini adalah jenis native saja gitu loh. Jadi jenis asli dari Indonesia. Nah, jenis yang dari luar Indonesia ini mungkin kaitannya dengan pertanyaannya chattingan dari Mas Agus Jati ini. Makau gitu, appendix 1. Di Indonesia tidak dilindungi. Di Indonesia tidak dilindungi. Jadi yang sebenarnya kalau kita mau ngetrace ya, agar pelindungan di level Indonesia ini tidak dituduh sebagai negara penada begitu ya terhadap jenis-jenis luar yang sudah appendix 1, itu harusnya mungkin bisa dimasukkan ya pasal tertentu. Tapi saya nggak paham nanti cantolannya apa bisa masuk atau enggak itu. Misalnya yang masuk appendix CITES 1 begitu. Jadi kalau jenis dilindungi itu mestinya equal dengan appendix CITES 1. Nah, pasal ini yang belum ada di dalam peraturan pemerintah sehingga menteri pun juga belum bisa memasukkan itu untuk sebagai masuk ke dalam list yang dilindungi begitu. Nah, memang ada kewenangan ya, menteri boleh menetapkan jenis dilindungi menjadi tidak dilindungi atau sebaliknya dengan pertimbangan ilmiah dari scientific authority, itu boleh seperti itu. Tetapi kalau kita masukkan misalnya ya sudah jenis appendix masuk jenis appendix 1, appendix CITES 1 katakan seperti itu. Ini mungkin nggak inline-nya dengan peraturan pemerintahnya yang mengatur terhadap jenis native. Jadi ada kata yang cantolan di atasnya itu misalnya kalau dia mengikat kepada jenis Indonesia saja, maka nanti ke bawahnya juga tidak akan bisa memayungi yang tersebut. Jadi misalnya kalau itu dibuat flora dan fauna secara umum ya, kemudian ada cantolannya di situ bahwa termasuk jenis yang masuk ke appendix 1 dan padanannya adalah dilindungi, itu mungkin bisa jenis-jenis tersebut bisa termaktub begitu ya. Misalnya kasusnya yang sangat jelas, misalnya ada selundupan gading gajah dari Afrika begitu. Masuk di kita ya menjadi tidak dilindungi. Yang dilindungi kan gajah di Indonesia gitu ya. Itu yang gap-nya ada di sana. Nah, ini menjadi concern memang, mudah-mudahan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 itu bisa masuk di situ. Kalau itu termasuk di dalam Undang-Undang Nomor revisi di Undang-Undang Nomor 5 PP turunannya ke bawah untuk implementasi perlindungan terhadap appendix CITES, saya pikir bisa implementasi. Tapi kalau hanya sepihak mungkin dalam permen saja untuk menetapkan appendix 1 termasuk jenis yang dilindungi, itu mungkin nggak akan kuat karena cantolan di atasnya belum mengatur kepada jenis yang di luar Indonesia. Begitu Pak Muhar kira-kira. Ini saya lama juga diskusi dengan teman-teman BCS, teman-teman yang lain ya terkait perlindungan itu dan memang ada gap di situ. Jadi kalau kita dalam kasus law enforcement-nya ya, ini terkait dengan pertanyaan kedua. Law enforcement-nya pun demikian. Jadi ketika ada jenis-jenis yang super sangat istilahnya secara internasional itu sudah sangat dilindungi ya. Kalau secara internasional sangat dilindungi itu kita nggak bisa mengacu ke IUCN, Pak. Tapi mengacunya ke CITES. Karena CITES itu yang mempunyai konsekuensi hukum. Kalau IUCN ini kan mengikat kepada spesiesnya ya. Katakan critical endanger, extinct in the wild, itu kan mengikat kepada spesiesnya, tidak mengikat secara hukum terhadap regulasinya. Nah, kita bicara di CITES. Maka ketika jenis appendix CITES 1 ya ada di Indonesia dan itu jenis dari luar, yang dilakukan adalah apa? Ya pendekatan dokumen gitu. Jadi harusnya satwa appendix CITES ketika masuk ke Indonesia harus pakai import permit CITES. Nah kalau dia nggak ada berarti kan ada
pemalsuan dokumen atau dokumen tidak lengkap. Nah, pendekatannya adalah pendekatan administrasi itu, gitu loh. Beberapa kasusnya seperti itu. Saya nggak tahu di undang-undang karantina apa bisa lebih efektif ya. Karena ada juga kan undang-undang karantina yang mengatur di level itu begitu. Jadi ini yang mungkin akan bisa jadi gap yang bisa kita isi ke depannya. Tapi memang saya sarankan masuknya di revisi Undang-Undang Nomor 5 ya untuk memayungi jenis dari luar ya. Jadi bukan dikunci di dalam yang perlindungan itu bukan dikunci kepada jenis yang di Indonesia saja, tapi jenis dari luar juga. Nah itu yang bisa dimasukkan ke sana. Baik, Pak. Dari Pak Muharjuna, ada tanggapan atau pertanyaan tambahan begitu, Pak? Nggak ada tambahan, Jody. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak narasumber. Ini menambah informasi bagi saya karena saya tidak mengikuti lagi perkembangan dari revisi Undang-Undang Nomor 5/90 ini. Terima kasih, Jod. Terima kasih Pak narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban Pak Amir Hamidi tadi sepertinya sudah menjawab pertanyaan Pak Muhar dan Pak Agus Jati di kolom chat. Pertanyaan kedua saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu Inggi mungkin terlebih dahulu ya. Silakan Bapak, Ibu. Silakan monggo. Ibu atau Bapak Inggi? Iya betul, Pak. Atau ada kesalahan teknis sepertinya. Oke. Ini Mas Inggi. Suaranya masih belum terdengar, Mas. Apakah sudah terdengar, Pak? Izin. Ya, monggo jelas. silakan. Jelas. Iya. Silakan, Mas. Ya, selamat siang Pak waktu Papua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dr. Amir. Izin bertanya, meskipun tadi sudah dijelaskan dan diwakili dengan pertanyaan sebelumnya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, apakah ketika satwa-satwa ini atau jenis ini sudah terdaftar di CITES seperti itu, apakah sudah bisa dikatakan otomatis masuk dalam jenis satwa yang dilindungi di Indonesia atau masuk dalam jenis yang dilindungi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan saya pernah menulis tentang CITES juga, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di teman-teman kita di timur dan termasuk di Papua. Di sini Pak, ini tentang kearifan lokal. Apakah kemudian kearifan lokal ini menjadi sebuah legitimasi untuk memberikan izin atau memberikan semacam izin untuk melakukan eksplorasi kepada satwa dilindungi seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus, Mas Inggi ya. Jadi terkait jenis appendicitis, saya kalau melihat appendicitis, kalau appendix 2 kan masih boleh dimanfaatkan dari alam ya, artinya ini nggak masalah ya. Tapi ya kalau yang di appendix 1 terutama, kalau kita lihat di appendix 1 ini equalnya sebenarnya adalah jenis dilindungi. Jenis dilindungi itu sebenarnya equal di level appendix 1 ya, karena sama sekali sama-sama tidak boleh dimanfaatkan dari alam. Cuman kalau di Indonesia ini regulasinya jauh lebih strict sebenarnya di level dibanding appendicitis. Karena kita kan mengenal bagian-bagiannya ya dari appendix 1 dari jenis dilindungi itu ya, bagian-bagian dan lain sebagainya itu ya tetap memiliki memperdagangkan itu semua ilegal dan hanya boleh dari penangkaran, itu pun generasi kedua.
Nah, kalau masuk appendicitis 1 dan dia bukan jenis Indonesia, ya seperti pertanyaan Mas Jati tadi, Makau katakannya appendix 1. Yang dilakukan adalah ketika dia tidak tercantum di dalam list spesies yang dilindungi, berarti implementasi Undang-Undang Nomor 590 juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak bisa ditahan kemudian dipenjarakan seperti jenis dilindungi, itu tidak bisa karena tidak masuk ke dalam ranah pidana. Yang ada adalah ranah administrasi, di mana ya ranah administrasinya bisa ditarik ya, misalnya apakah dia di pemalsuan dokumen atau dia dan sebagainya, itu ya tergantung kreativitas dari penyidiknya ya misalnya. Tapi di Undang-Undang Nomor 5-nya itu nggak bisa dapat gitu loh. Ya, itu permasalahannya di situ. Jadi yang dilakukan misalnya ya, satwa dari luar yang masuk ke appendix ya dan ada di Indonesia, itu harusnya ketika dia masuk dia harus pakai CITES permit. Sertifikat CITES-nya itu harus ada. Dan itu harus legal, sertifikat CITES-nya punya stiker CITES. Misalnya dia diimpor dari Thailand, katakan Thailand yang paling sering kan kita dapat Makau itu harus punya CITES permit. Ataupun kalau hasil breedingan di Indonesia pun itu parental stoknya itu legal gitu masuk ke Indonesia. Nah kan konteks legal ini kan beda Mas, konteks legalnya versi mana ini? Kalau kita bisa versi negara ya karantina juga legal masuk. Kalau karantina mengizinkan Makau masuk ke Indonesia dengan syarat dia bukan jenis dilindungi dan dia tidak berpenyakit, dokumennya lengkap, masuk ke Indonesia. Tapi kalau versi KLHK ya ini kan hewan nggak dilindungi misalnya seperti itu. Jadi gap-nya ada di sana. Kemudian kita concern, wah ini Makau ini kan sudah appendix 1 nih. Ya, kita lihat kalau dia masuk ke Indonesianya legal, dia punya import permit CITES ya. Kalau import permit CITES itu kan diterbitkan oleh otoritas yang di sana ke Indonesianya. Dan di Indonesia import permit CITES kita yang menerbitkan ya karena kita impor dari luar. Tapi di sana ada ekspor CITES permitnya. Maka kita nggak punya alasan untuk menolak untuk tidak menerbitkan impor CITES permit sepanjang itu legal. Ya. Lain halnya ketika dia tidak punya dokumen, tidak ada. Kalau dia appendix 1 mestinya dia harus pakai source code tertentu, ya. Kalau ini pertanyaan Mas Jati appendix 1, kalau dia masuk ke Indonesia appendix 1 dan akan digunakan untuk kepentingan komersial, maka dia harus pakai source code tertentu, ya ini source code-nya D, bukan C. Source code D ini hanya mengikat kepada importir farm atau penangkaran yang sudah terregister di sekretariat CITES. Kalau dia belum terregister sekretariat, nggak boleh kita mengeluarkan import permit. Ya, harus clear di sini. Jadi barang itu kita impor ke Indonesia sebagai apa? Apakah dia itu komersial purpose-nya itu adalah trade? Apakah komersial purpose-nya adalah S, scientific? Apakah komersial purpose-nya ke Indonesia itu sebagai B, breeding, zoo atau Z untuk kebun binatang? Itu beda Mas. Jadi dalam regulasi CITES itu source code itu penting, sumber ya, dan purpose ya, tujuan. Kalau tujuannya komersial atau T, trade, maka semua yang terkait dengan appendix CITES ini, appendix CITES 1 ya, dari captive breeding itu harus terregister dulu dari sekretariat. Jadi kalau misalnya KLHK nih menerima pengajuan impor permit, dapat impor permit dari Thailand untuk Makau appendix 1 untuk kepentingan zoo misalnya, itu pakai source code C bisa. Tapi kalau kepentingannya untuk komersial atau T akan diperdagangkan lagi di Indonesia, maka nggak boleh kita menerbitkan import permit CITES kalau ekspor permitnya itu tidak pakai source code D. Begitu. Jadi itu ada code-code-nya di situ yang harus kita pahami. Jadi ada tujuannya untuk apa, kemudian source code-nya apa, itu harus klik. Kalau nggak klik nanti bisa kena RST. Begitu. Sama dulu kayak kasusnya ini, kita yang pernah agak rame itu kasusnya kura-kura Madagaskar. Centrochelis ya, Nipora ini adalah kura-kura Madagaskar yang jumlah individunya tidak lebih dari 25 ekor di alam. Semua individu yang masih hidup di alam ini, kura-kura darat ya umurnya dari panjang, itu sudah di-tagging oleh pemerintah Madagaskar.
Tiba-tiba dari Indonesia ada yang posting Facebook, saya punya kura-kura ini, kelihatan nomor taggingnya. Maka pemerintah Madagaskar menuntut pemerintah Indonesia untuk mengembalikan itu, karena itu ilegal. Nah, benar kan, nyampe di Indonesia ilegal. Nah, kita harus mengembalikan kura-kura yang ilegal masuk ke Indonesia itu. Jadi kemarin juga agak ramai di situ ya, masalah seperti ini. Tapi ya kita nggak bisa menuntut dia ada undang-undang nomor 5 tahun 90. Wong dia nggak tercantum kura-kura Madagaskar itu sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia. Begitu. Kemudian tadi apa ya? Ini terkait dengan Appendix 1. Jenengan tadi apa satu lagi? Ada pertanyaan apa lagi? Saya lupa. Ini Pak tentang kearifan lokal yang oh iya. Nah, ini kearifan lokal. Jadi begini. Kalau dalam konvensi kemarin yang pada saat pertemuan COP itu mulai ada ya yang mengajukan proposal terhadap adopsi kearifan lokal, tapi belum disetujui oleh CITES. Jadi mulai ada misalnya masyarakat di Afrika sana yang sangat kental hidupannya dengan gajah, badak itu mempertimbangkan kearifan lokal. Misal bagaimana sih kalau misalnya simpel contohnya begini, Mas. Masyarakat yang hidup di sekitar Taman Serengeti gitu ya, atau Kruger National Park di Afrika Selatan gitu. Kemudian ada gajah mati. Dia ngambil tulang dari gajah atau ngambil gading dari gajah yang telah mati, yang sudah ada taggingnya. Misalnya jadi individu yang mati. Nah, saya boleh nggak mengkomersialkan gading gajah ini? Nilai komersial dari gading gajah yang mati ini, ya individu yang mati ini bisa dikembalikan untuk nilai konservasi gajah, perbayangkan habitat dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Maka itu harus melalui mekanisme seperti itu. Nah, kearifan lokal ini mulai dimasukkan ke sana. Tapi belum negara-negara yang lain belum mengadopsi itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan gading itu merupakan gading nggak bisa traceability-nya itu dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi bisa jadi ya akhirnya nanti memicu poaching misalnya. Seperti itu. Tapi mekanisme CITES itu diadopsi seperti itu. Ya, di CITES itu diadopsi, tapi memang melalui pembahasan. Nah, khusus untuk Papua ya, kita tahu bahwa masyarakat kita juga sangat dekat sekali dengan alam. Ya, masih tergantung ya kehidupannya dengan alam. Masih memanfaatkan dari alam. Bahkan kalau kita mungkin teman-teman yang sangat aktif di Papua, di sana pun masyarakat adat sangat kuat gitu ya. Bukan negara yang ada di sana, tapi adat yang ada di sana. Jadi kalau jenengan di sana ada masyarakat yang sudah biasa nangkep buaya, kesehariannya dikonsumsi misalnya, kemudian jenengan ditangkap semua ya, jenengan juga kena panah gitu di sana. Jadi beda begitu. Tapi disinilah pemerintah harus wise melihat itu. Nah, apa yang wise dilakukan oleh pemerintah? Ada mekanisme melalui satwa buru untuk pengecualian. Jadi kalau satwa buru itu apa? Ya boleh dimanfaatkan dengan periode tertentu, jumlah tertentu, lokasi tertentu. Siapa pemanfaatnya pun juga tertentu. Itu harus ada. Makanya buaya muara di Papua, kemudian buaya Papua sendiri, kemudian arwana Papua, kemudian KMB, itu masih ada kata satwa buru di situ. Kenapa? Ya tadi ini kan ada masyarakat lokal yang harus kita. Nah, apakah di dalam di dalam mekanisme perundangan memungkinkan? Dengan syarat apa? Harus ada justifikasi. SK satwa buru itu tidak serta-merta dikeluarkan tanpa ada rekomendasi dari scientific authority, survei populasi, level mana yang bisa sustain diambil. Itu nggak bisa. Harus ada kata itu. Sama kayak kepiting kenari. Kepiting kenari kan dilindungi. Kalau nggak ada SK satwa buru terhadap jenis tertentu, nggak akan diberikan izin untuk pemanfaatan komersial di situ. Nah, itu terkait dengan di sana. Masalah di lapangan kita menemukan ternyata ada perusahaan yang memanfaatkan ini di balik itu ya. Yaitu sudah harus implementasi, harus kita evaluasi bagaimana benefit sharing masyarakat lokal itu betul-betul ada di situ. Ya, ini yang tugas pemerintah dalam mengevaluasi setiap SK satwa buru yang diterbitkan. Maka SK satwa buru itu ada periodenya, Mas. Ada periode untuk pembahasan itu, untuk mengevaluasi itu. Jadi itu kebijakan pemerintah untuk pendekatan terhadap
masyarakat ya yang memang secara kental masih memanfaatkan jenis-jenis yang sudah dilindungi. Tapi kalau jenis itu dikeluarkan dari dilindungi jauh lebih bahaya gitu karena akan bebas semuanya. Jadi lebih baik sitting tetap di dalam jenis dilindungi tetapi dengan pembatasan tertentu dalam pengawasan yang tertentu. Begitu. Itu yang terkait dengan satwa-satwa tertentu ya yang masuk di kearifan lokal ya yang mungkin menjadi pendekatan. Sama ketika masyarakat Lamalera kita berburu paus. Apakah itu dikuotakan? Enggak kan? Enggak, karena ya kita tahu bahwa itu ada masyarakat adat di sana yang diatur, pemanfaatan bagaimana, dan sejauh ini pemerintah belum mengatur ke dalam level kuota untuk pemanfaatan dalam negeri. Tapi kalau sampai ada ekspor terhadap daging paus dari Lamalera pasti itu akan diatur. Jadi masih itu yang pendekatan yang masih ada di masyarakat kita. Sama kayak tadi yang saya sebutkan penyu tadi dari Enggano itu kan. Saya itu pernah mendapatkan surat ya dari pengajuan ini masalah tukik. Tukik dari Bali itu masyarakat ya istilahnya pemuka agama Hindu di sana mengajukan pemanfaatan tukik untuk upacara catur mukti 4 tahunan. Tukik yang dimaksud itu kalau dihitung per pura ya akhirnya jatuhnya ada 21.000 ekor. Termasuk di situ ada macan kumbang yang hitam itu sama lutung yang hitam itu. Nah, kemudian dia mengajukan ke Scientific Authority untuk diberikan rekomendasi agar bisa memanfaatkan TSL itu untuk upacara catur mukti. Semua satwa itu kan dilindungi, Mas. Bagaimana kita menyikapi itu? Ya, kita minta kalau masyarakat itu untuk kepentingan religi, coba surat. Ada suratnya dari Kakanwil Agama Bali misalnya. Tapi karena dia baru eselon 2, saya minta ada Dirjen Bimas Agama Hindu yang ada justifikasi secara terhadap satwa dan boleh enggak di dalam itu untuk digantikan. Kan seperti itu. Tapi sampai saat ini belum bisa terrealisasi karena memang belum ada sepertinya ya. Jadi itu enggak terrealisasi. Tapi pernah ada ajuan seperti itu, Mas. Jadi memang masyarakat kita itu ya dalam konteks religi, dalam konteks itu ya sangat terikat dengan hal-hal TSL yang pemanfaatan itu baik untuk adat maupun untuk religi. Begitu Mas Inggi ya kira-kira. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Selamat siang. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir akan saya bacakan dari kolom chat. Ada pertanyaan lanjutan Bapak dari Pak Agus Jati. Apakah peredaran TSL internasional yang non komersil diatur juga di dalam CITES? Misal pertukaran satwa kebun binatang atau untuk riset. Kemudian dilanjutkan juga oleh pertanyaan dari Bapak Herman, bagaimana pemerintah menyikapi perusahaan-perusahaan di luar negeri yang terregister di CITES yang menjual satwa-satwa asli Indonesia? Begitu Bapak. Saya mohon dengan hormat dapat dijawab pertanyaan tersebut, Bapak. Oke. Ini saya juga sambil melihat ya. Jadi ada yang pertama tadi pertanyaan lanjutan dari Mas Agus. Ada Mas. Jadi apakah non komersial juga diatur? Betul. Kalau dia sudah masuk appendix dan untuk non komersial pun juga diatur. Karena apa? Karena syaratnya dia masuk CITES ya. Kalau dia nggak masuk CITES nggak diatur. Jadi kalau dia sudah masuk CITES, peredaran internasionalnya diatur baik untuk komersial maupun non komersial. Non komersial tentang apa? Non komersial misalnya untuk scientific, dia ada source code-nya. Kemudian source code S ya. Kemudian untuk confiscated ya ada source code I. Kemudian untuk breeding ya. B nanti. Kemudian untuk pertukaran zoo untuk Z misalnya. Itu ada purpose-nya itu. Tapi kalau untuk komersial T ya. Jadi itu tetap diatur. Sepanjang dia masuk appendix maka semua diatur di situ. Nah,
Apakah satwa pertukaran kebun binatang ini juga diatur? Betul, diatur juga. Kalau yang masuk appendix. Kalau yang nggak masuk appendix nggak diatur. Jadi dalam regulasi nasional kita, pertukaran zoo, ya antar zoo itu kalau dia masuk appendix 1 itu harus melalui rekomendasi dari Scientific Authority. Dan itu di bawah pengawasan PKBSI juga. Itu terkait dengan pertanyaan Mas Agus Jati. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Herman ya, bagaimana pemerintah mensikapi perusahaan-perusahaan luar negeri yang meregister satwa kita untuk kepentingan komersial mereka dari hasil penangkaran mereka. Nah, ini agak pelik ya. Ini dibutuhkan diplomasi di level nasional kita seperti arwana, katakan tadi saya sebutkan. Arwana merah itu source-nya adalah Kalimantan Barat. Nah, kenapa Indonesia baru 51 perusahaan sementara Malaysia sudah 60 perusahaan. Padahal dia nggak punya source arwana merah. Kemudian Singapura bisa produksi 20.000 ekor per tahun ya. Nah, bagaimana menyikapi itu? Sepanjang itu legal, parental stoknya diekspor ke sana, kita memang tidak bisa menggugat sama sekali. Tetapi kalau dapat parental stoknya itu ilegal, kita bisa menggugat. Contohnya, Filipina itu beberapa kali pengen register fasilitasnya karena dia sudah berhasil mengembangbiakkan beberapa jenis kakak tua endemik kita. Tetapi parental stoknya didapatkan dari confiscated yang di sana. Tentu saja kalau confiscated, dia kan ilegal di situ. Maka kalau induk didapatkan ilegal, kita bisa nuntut, yaitu penangkaranmu juga ilegal. Dan itu gagal akhirnya Filipina registrasi karena itu. Tapi ada satu lagi, Singapura. Singapura berhasil meregistrasi kakak tua Moluccensis. Jadi penangkaran di Singapura berhasil menangkarkan kakak tua Moluccensis, kemudian dia meregistrasi ke Sekretariat CITES. Artinya, kakak tua Moluccensis kan sudah appendix 1 dan dia endemik di wilayah Maluku, bagian selatan. Maka yang bisa jualan kakak tua Moluccensis untuk commercial purposes itu ya hanya Singapura yang terregister itu. Nah, Indonesia malah belum punya gitu loh. Padahal kita banyak breeder kita yang sudah berhasil, tapi kita nggak ekspor gitu loh. Tapi kalau kita ekspor maka kita harus registrasi. Nah, apa yang kita nggak bisa menuntut Singapura karena Singapura menyebutkan parental stoknya didapatkan dari Indonesia secara legal dengan nomor impor nomor sekian sekian sekian. Dulu kita ekspor memang ke Singapura, ya sudah berarti dia bisa legal kalau seperti itu. Nah, seperti itu, sama kayak ya ini kalau CITES itu sangat kental dengan politik ya, karena akan kelihatan sih. Berang-berang ini sama dengan pertanyaan Mas Ave, balik lagi ya ke atas itu. Berang-berang cakar kecil atau Onyx cinereus ya. Ini sudah masuk appendix CITES 1. Gara-gara apa? Karena di Indonesia dulu sangat banyak sekali komunitas memelihara berang-berang, mengundang orang Jepang, orang mana-mana, akhirnya berang-berang dari bumi. Padahal berang-berang itu memang belum dilindungi di Indonesia. Karena populasinya masih banyak. Dan belum masuk kriteria di dalam perlindungan. Tapi karena ini diangkat di level internasional, maka dia masuk appendix 1. Padahal penangkaran berang-berang itu yang sudah ekspor itu, pada saat dia masih appendix 2 itu Indonesia masih bisa ekspor. Dan yang paling banyak yang ekspor itu sebenarnya penangkaran dari Belanda dan Ceko gitu loh. Begitu dia masuk appendix CITES, justru malah penangkaran Indonesia nggak bisa registrasi, belum berani untuk registrasi. Ya, penangkaran yang di Jerman, yang di Ceko sama Belanda dia langsung registrasi. Maka yang mendapat benefit siapa dengan appendix 1 di uplisting? Ya mereka, bukan kita. Nah, itulah di dalam permainan appendix CITES 1 ini. Jadi uplisting spesies appendix 1 itu belum tentu menguntungkan terhadap jenisnya. Dalam konteks politik negara, bisa jadi yang diuntungkan negara lain karena sudah memiliki fasilitas penangkaran yang siap diregistrasi. Nah, ini kembali ke pertanyaan Mas Herman tadi. Dalam setiap sidang CITES, maka pemerintah harus siap untuk menggagalkan atau ya kalau mengarahkan, oh ini ternyata akan merugikan pihak Indonesia atau enggak. Kita harus tahu betul petanya di situ. Kalau enggak nanti ya benefit itunya ke mereka begitu. Nah, apa yang bisa ditrace adalah legalitas induk. Ya, legalitas induk.
Ini sama ketika di sidang CITES kemarin ya, ada satu kasus. Ikan sabu-sabu zebra atau pleko zebra. Ikan sabu-sabu zebra ini asli Brazil. Dia sudah critically endangered dan super dilindungi lah di Brazil itu. Tetapi Indonesia itu eksportir terbesarnya di dunia ini. Jadi Indonesia ini ada 2 perusahaan yang besar yang berhasil menangkarkan itu dan diekspor. Dan dia masuk Appendix 3. Nah, Brazil itu nggak terima, maka dia naikkan ke Appendix 1 begitu. Kalau di Appendix 1 maka yang boleh jualan untuk komersial itu kan fasilitas yang sudah punya register. Nah, Indonesia kan perusahaan juga belum diregister. Nah, kita gagalkan di sana. Kenapa untuk di uplisting ke Appendix 1? Karena nanti ternyata impor indukan dari Indonesia itu bukan dari Brazil langsung secara legal, tapi dari Jerman. Jadi perusahaan di Indonesia itu impor indukannya dari Jerman. Nah, kita nggak tahu dari Jerman itu indukannya ngambil dari Brazil itu legal atau ilegal. Kalau ngambil dari Brazilnya ilegal, maka Indonesia nggak akan bisa registrasi. Gitu. Jadi tracing back parental stoknya itu sudah sampai ke mana-mana sampai nanti dia dari negara tersebut legal atau enggak gitu. Kalau kita nggak berani, nggak bisa menentukan itu ya jangan di uplisting. Nah, yang terjadi seperti itu ya dalam proses uplisting Appendix 1 itu. Ini yang dilakukan pemerintah melihat secara detail betul-betul apakah posisi itu bisa menguntungkan Indonesia apa justru malah merugikan Indonesia ya dalam konteks uplisting. Belum tentu uplisting selalu menguntungkan ya, bisa juga merugikan atau sebaliknya. Kemudian ini banyak juga ya. Mas Dodi ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang di chatting ya. Kalau waktunya cukup, Bapak silahkan. Tapi mungkin ada waktu sekitar 5 menit lagi, Bapak. Oh, oke. Yang krusial saja ya. Iya, baik, Bapak. Nah, izin ya. Izin penangkaran ini sekali lagi izin itu dikeluarkan oleh manajemen, bukan otoritas ilmiah. Jadi tetap dalam perizinan itu adalah pihak otoritas pengelola di KLHK. Kalau terkait dengan satwa liar, tapi kalau terkait dengan ikan biskes silakan di KKHL. Nah, kalau sudah memiliki izin penangkaran atau izin budidayanya atau izin pengambiakan kalau di situ, kemudian ada izin selanjutnya kan, izin edarnya ya, itu semua ada di dalam kementerian. Nah, selanjutnya proses yang ada di BRIN itu adalah penentuan ya, rekomendasi terhadap kuota kalau dia izin edar alam ya. Tapi kalau dia hasil dari penangkaran atau budidaya adalah terkait batas maksimal pemanfaatan dari captive breeding. Nah, rekomendasinya terhadap berapanya itu ada di BRIN begitu. Tapi kalau izinnya, jadi kayak saya punya SIM-nya dulu. Nah, SIM-nya itu yang ngurus adalah di manajemen authority. Itu terkait dengan pertanyaan apa Mas Denis ya. Nah, ini pertanyaan menarik dari Mbak Riri ya. Bagaimana mekanisme penentuan kuota? Mekanisme penentuan kuota itu melalui mekanisme tadi yang saya sebutkan alurnya ya. Ada usulan, kemudian ada pembahasan ya. Jadi kalau nggak ada usulan ya nggak akan dibahas karena sangat banyak sekali. Nah, penentuannya berapa banyak yang bisa di-approve tadi pendekatannya adalah pendekatan biologi dan populasi itu adalah salah satu yang menjadi pokok utama yang bisa dipertimbangkan. Nah, bagaimana kalau data populasi itu tidak ada? Tadi ada disebutkan pendekatan tren itu bisa. Misalnya tren panen, CITES dan mengadopsi itu. Kita itu untuk menghitung suatu populasi spesies yang jenis besar aja ya, misalnya sekarang gajah gitu ya. Itu pun kan masih pendekatan ya. Pendekatan komodo misalnya yang jelas besar-besar dan itu proyek berapa puluh tahun pun tetap pendekatannya. Jadi tidak ada angka exactly berapa itu kan tidak ada.
Maka yang ada harus pendekatan. Nah, pendekatan itu bisa pendekatan tadi data populasi, estimasi, dan lain sebagainya, atau data tren. Jadi kalau tren pemanenan itu turun, tapi atau naik, ukurannya masih sama, level reproduksinya masih sama, itu pada level pemanfaatan yang masih sustain. Tapi kalau sudah trennya itu turun, ukurannya juga menjadi kecil-kecil, masa reproduksinya juga kecil-kecil, telurnya sudah kecil, oh ada yang nggak beres di dalam struktur populasi itu. Nah, seperti salah satunya adalah tekanan terhadap pemanenan misalnya. Nah, itu bisa menjadikan pertimbangan. Jadi banyak sekali aspek-aspek di sini. Tapi yang paling penting adalah harus menguasai spesies. Ya, jadi harus menguasai spesies. Jadi kadang-kadang saya sering sekali ya mendapatkan pertanyaan terkait bagaimana penentuan kuota ya. Penentuan kuota itu tergantung dari spesiesnya. Ini sangat penting di CITES. Jadi tidak serta-merta disamakan dengan satu konsep. Menghitung ikan yang di laut misalnya hiu. Apa bisa kita kemudian ngetrace populasi hiu yang selaut lebarnya tinggi? Kan nggak mungkin. Pendekatan pendaratan yang dimungkinkan, ukuran, periode, kan di situ. Ya, jadi masing-masing tergantung dari karakter spesies. Maka teman-teman yang terlibat dalam penyusunan rekomendasi kuota itu adalah teman-teman yang menguasai terhadap jenis. Kalau teman-teman nggak menguasai terhadap jenis, ya akan susah. Karena pendekatannya akan berbeda masing-masing takson. Tapi data populasi itu adalah salah satu ya yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penentuan rekomendasi kuota tersebut. Nah, seperti terenggiling, kita belum tahu populasinya. Lah yo belum tahu, wong memang terenggiling itu tidak ada pemanfaatan komersial sama sekali. Jadi terenggiling masuk apendik 1 itu karena politis. Ketidakmampuan internasional dalam membendung perdagangan ilegal. Ya, itu. Jadi dan di Indonesia terenggiling itu sebelum masuk apendik 1 sudah dilindungi, Nah, tetapi karena ilegalnya masih tinggi ya, maka di uplisting ke apendik 1. Nah, kenapa sekarang nggak ada survei populasi terenggiling? Nah, nggak jadi prioritas. Oh, memang sudah dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Nah, itu yang tapi terenggiling ini juga masuk di dalam pembahasan CITES setiap saat ya. Apakah nanti setiap negara diwajibkan melaporkan confiscated terenggalingnya, kemudian berapa kasus penyelundupan seperti itu yang dibahas ya. Tapi populasi memang belum menjadi prioritas di situ karena tidak terkait dengan pemanfaatan langsung. Justru yang menjadi krusial dalam studi populasi itu ketika ada pemanfaatan untuk komersial dari alam. Itu krusial untuk studi populasi. Tapi kalau jenis itu sudah tidak boleh sama sekali pemanfaatan dari alam ya tidak akan diprioritaskan untuk survei populasi di situ. Itu. Kemudian pengawasan ya, ekspor jadi kalau kita bicara pengawasan ya, sebenarnya di ranah 447 sudah sangat jelas ya. Implementasi atau belum implementasi sepenuhnya itu mesti ada improvement. Jadi kalau kita bicara pengawasan atau law enforcement-nya itu adalah identifikasi jenis paling penting. Karena belum tentu law enforcement staff kita, custom kita yang di lapangan itu paham terhadap identifikasi jenis. Ya, kalau kita nggak paham terhadap identifikasi jenis, katakan yang paling clear itu kelihatan koral misalnya, ada sekian ratus jenis. Padahal satu-satu kita harus paham, oh yang seperti ini jenisnya ini, yang seperti itu jenisnya ini. Sama kayak misalnya di sirip hiu gitu ya, yang bentuknya ini harusnya masuknya jenisnya, bentuknya seperti ini masuknya jenis itu. Kalau kita nggak menguatkan border-border di situ, ya law enforcement-nya itu tidak bisa implementasi full seperti itu. Jadi memang harus reguler ada training identifikasi itu harus setiap tahun ada. Untuk apa penguatan capacity building, penguatan capacity ya dari border-border agar law enforcement-nya itu efektif. Nah, itu terkait dengan ekspor dan impornya ya suatu jenis law enforcement-nya. Kemudian strategi BRIN dalam COP-CITES ya. Jadi kalau kita bicara COP-CITES ini kan setiap 2 tahun atau 3 tahun ya pelaksanaannya, dan biasanya setahun sebelumnya itu sudah ada notifikasi. 6 bulan sebelumnya sudah ada proposal yang harus disubmit di dalam amandemen proposal uplisting atau downlisting suatu jenis.
Jadi persiapannya juga sangat matang di situ. Karena CITES itu kerja di level spesies, maka BRIN sebagai otoritas ilmiah harus guide expert-expert yang menjadi ahli di dalam takson tertentu yang dibahas di dalam CITES. Jadi itu yang dilakukan intensif dengan BRIN. Nggak cuma di staff BRIN. Kalau staff BRIN-nya nggak ada, yang ngambil dari universitas, ngambil dari NGO, ngambil dari yang lain terkait dengan spesiesnya loh ya. Di situ itu kita untuk agar kita bisa memberikan rekomendasi yang pas dalam konteks pengelolaan. Sekali lagi ya, dalam konteks pengelolaan tetap ada pertimbangan dari manajemen ya, dari ilmiah seperti apa, dari manajemen seperti apa, sehingga negara itu bisa memutuskan mana yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan dari kedua side begitu. Kemudian kira-kira itu ya, yang masih ada lagi nggak ya? Kira-kira itu Mas Jody, sementara yang saya tangkap dari beberapa chattingan pertanyaan. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini juga sudah selesai. Saya juga ingin mengkonfirmasi ke Bapak Amir Hamidi, Pak, boleh atau enggak tadi bahan presentasi kami share gitu di sosial media kami. Boleh aja Mas, Karena nanti banyak saya coba saya ini kan ya, saya kompres ke PDF dulu ya. Nanti saya kirim ke jenengan, terus nanti monggo silakan share. Terima kasih banyak Bapak. Kepada rekan-rekan peserta, jadi tadi ada yang meminta bahan materi Bapak. Nantinya akan kami share lewat sosial media kami dari Instagram atau akun YouTube. Kalau di Instagram itu @prhukum, kalau di YouTube itu Pusat Riset Hukum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Amir Hamidi selaku pemantik dalam diskusi kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan dedikasinya pada kegiatan Pusat Riset Hukum pada pagi hari ini. Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat. Saya juga tawarkan kepada Bu Laili, apakah ada closing statement, Bu? Bu Laili masih di ruang Zoom. Kayaknya sepertinya Ibu sudah nggak di ruang Zoom, Mas Jody. Oke. Kepada Bapak Amir Hamidi, apa ada closing statement, Pak? Oh, terima kasih. Ini singkat saja. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman dari Pusdis Hukum, kemudian juga teman-teman yang datang masuk diskusi ya. Saya pikir diskusi kita sangat hidup sekali, apalagi teman-teman penggiat lingkungan ya, konservasi. Bagaimanapun juga kita sadar ada gap di dalam implementasi CITES maupun perlindungan terhadap satwa liar. Kita sadar itu. Gap-nya yang mana kita sudah mulai mengidentifikasi tadi. Misalnya, satu, perlindungan terhadap satwa non-native yang masuk appendix CITES. Ini masih ada gap di situ. Dan ini membutuhkan terobosan untuk bisa menutup itu. Di mana yang direvisi Undang-Undang Nomor 5 itu. Kemudian yang kedua masalah selain jenis yang dilindungi tadi pendekatan lokal ya. Saya pikir informasi-informasi yang disampaikan teman-teman tadi sangat berguna sekali dalam pengayaan, baik dalam konteks saintifik ya, pendekatan kita dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen authority maupun pihak pengelola dalam melaksanakan tata kelola TSL ini. Nah, improvement regulasi ini tidak stuck ya. Regulasi ini harus tetap diimprove dan di-challenge ya. CITES itu sangat dinamis sekali, banyak permasalahan-permasalahan yang saat itu juga bisa men-challenge dan membuat regulasi itu berubah. Nah, ini saya pikir implementasi seperti ini juga harus bisa kita adopsi di dalam ranah regulasi nasional. Termasuk nanti yang paling penting adalah ketika kita punya undang-undang baru tentang karantina ya. Undang-undang karantina yang baru ini itu kan mewujudkan satu badan karantina nasional. Di dalam badan karantina itu ada salah satu fungsi pengawasan terhadap peredaran. Nah, itu bagaimana nanti bisa implementasi. Sementara ini sudah ada undang-undangnya, badannya belum terbentuk.
Ya, BRIN ada kan ketika ada undang-undangnya, kemudian belum ada PP-nya, tapi perpresnya keluar. Nah ini perpres karantina juga belum ada kan, jadi badannya belum berbentuk. Nah ini mungkin ada perbaikan-perbaikan di sana. Nah di lain pihak jangan sampai dengan panjangnya perbaikan-perbaikan ranah regulasi malah justru memperpanjang proses bisnis, ya proses bisnis dalam tata kelola TSL. Jadi tentu saja pemerintah dalam memberikan izin segala macam perizinan kan pengennya yang paling mudah, singkat, tidak berdele-dele. Jadi itu yang harus bisa diklopkan agar tiap kementerian ini tidak punya aturan sendiri-sendiri, Mas. Kalau tiap kementerian punya aturan sendiri-sendiri nanti akan membingungkan di tengah pelaku usaha. Saya pikir itu saja closing statement saya ya. Jadi masih ada bisa perbaikan dan saya sangat bangga sekali kalau teman-teman hukum bisa ikut mengawal di sini. Karena kalau ini nggak dikawal ya yang tahu tentang manajemen ya pihak yang tahu tentang regulasi ya nanti pihak manajemen saja. Tapi kalau dalam teman-teman saintifik juga ikut mengkaji dalam sisi hukumnya, saya pikir ini sangat memperkuat sekali posisi scientific authority untuk bisa memberikan rekomendasi yang lebih pas kepada otoritas pengelola. Begitu Mas Jody, matur nuwun. Terima kasih Bapak Amir Hamidi. Makasih banyak saya selaku moderator juga atas nama panitia penyelenggara dan Pusat Riset Hukum mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf atas kekurangannya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih semuanya. Ya, terima Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. kasih Pak Amir.